Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang materi biografi. Baiklah, perkenalkan saya Bima Lambang dari kelas PGMI 4F. Di sini saya akan menjelaskan materinya. Baiklah, di sini ada bak toko. Di soal ini ada sebuah foto-foto para tokoh dan kalian diberikan tugas untuk menebak namanya dan profesinya dari tokoh tersebut. Nah, di sini kan ada 6 tokoh tuh, akan dijelaskan masing-masing namanya dan profesinya yang sudah digeluti sekarang. Pokok pembahasan yaitu materi biografi. Kelas semester, kelas 4, semester ganjil. Kompetensi dasar 3.2 mengetahui dan memahami makna dan kebiasaan dalam tes biografi. Indikator 3.2.1 peserta didik menuliskan bagian dari tes biografi dengan mandiri. 3.2.2 peserta didik mampu menentukan pengertian tes biografi secara mandiri. 3.2.3 peserta didik mampu mengurutkan atau membuat tes biografi dengan mandiri. 3.2.4 peserta didik mampu mendeteksi struktur tes biografi dengan benar kritis. Yang ketiga, 3.2.5 peserta didik mampu memilih teks yang berhubungan dengan tes biografi dengan benar kritis. 3.2.6 peserta didik mampu menyimpulkan tentang klasifikasi materi berdasarkan komposisinya dengan benar kritis. 3.2.5 peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk gambar tes biografi dengan rekan-rekan. Pengertian biografi. Biografi ditulis secara naratif, artinya ide pokok paragraf dalam tes tersebut tidak terdapat dalam satu kalimat utama, tetapi menyebar dalam semua kalimat pada paragraf tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam tes biografi, membaca dituntut untuk benar-benar mengisi tes tersebut. Mengidentifikasi struktur tes biografi. Yang pertama yaitu orientasi atau setting aim, berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau membaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan Iqbal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Kejadian penting, important event, record of event, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian. 3. Reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita atau suatu cerita ulang. Jenis-jenis biografi. Selanjutnya, jenis-jenis biografi menurut Kartu Diarjo dibagi menjadi A. Jenis biografi berdasarkan si penulis. Yang pertama, autobiografi, merupakan jenis biografi yang dibuat sendiri oleh tokoh tersebut semasa hidup. Dan yang kedua, biografi, jenis tulisan yang bercerita tentang kisah hidup orang lain, mulai dari pengalaman, masalah hidup, hingga presentasi yang dimiliki orang tersebut. B. Jenis biografi berdasarkan izin penulisnya. 1. Authorized biografi. Penulis biografi jenis ini telah mendapat izin dari tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. 2. Unauthorized biografi, ditulis tanpa adanya izin dari tokoh yang ada di tokoh akan ia tulis kisah hidupnya. Selanjutnya, jenis-jenis biografi berdasarkan isinya. Yang nomor 1, biografi perjalanan hidup atau sebagian perjalanan hidup yang dianggap paling berkesan.
2. Biografi perjalanan karir. Biografi ini berisi tentang perjalanan karir seseorang dari awal hingga akhir, ataupun sebagian perjalanan karir yang menjadi masa kesusahan. D. Jenis biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. 1. Biografi politik merupakan penulisan tokoh dari sudut pandang politik untuk menulis biografi politik. 2. Intelektual biografi. Biografi dibuat berdasarkan hasil riset yang kemudian disampaikan penulis kepada pembaca dalam bentuk tulisan yang ilmiah. 3. Bagian jurnalistik. Biografi jurnalistik, biografi sastra. Biografi ini bersumber dari hasil wawancara tokoh tersebut. Karakter unggul. Untuk menemukan karakter unggul, tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa ataupun masalah apa yang dialami seseorang serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Cara pengambilan karakter unggul tokoh ada dua, itu A. Secara langsung, artinya karakter unggul tokoh ditulis secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersebut. B. Secara tidak langsung, artinya menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapi. Kaidah bahasa. A. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. B. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, melempar. C. Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi yang secara rinci tentang sifat tokoh. Kata-kata yang dimaksud, contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh komparatif adalah atau merupakan. Menggunakan kata kerja pasif. A. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka pembaharan peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. B. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan berurutan dengan waktu. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada, tanggal, nantinya, sama saat itu. Baiklah, di sini ada soal evaluasi yang akan kalian jawab yang jumlah 30 soal dan ganda yang akan memilih jawaban antara jawaban tersebut mana benar. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Jawablah soal di bawah ini. 2. Baca dengan cermat sebelum menjawab soal. 3. Pilih jawaban yang benar. 4. Sebelum selesai menjawab, lebih baik baca kembali. 5. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, kumpulkanlah kepada guru. Baiklah, sampai di sini saja materi bahasa Indonesia dari saya, yaitu materi tentang biografi. Diharapkan semoga depannya lebih memahami tentang biografi itu apa, tahu tesnya seperti apa, dan bagaimana mengidentifikasi dan memahami tentang tes-tes dan jenis-jenis tes biografi. Diharapkan seperti itu. Baiklah, ini sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.